Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena berkat Allah lah kita masih bisa hidup hingga saat ini, dan kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan salah satu juga di momen yang sangat istimewa ini kita masih disempatkan untuk bertemu pada bulan Ramadan dan menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan, sehingga terjadi pada saat ini. Yang kedua, marilah kita berselawat, di mana salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan, kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana berkat beliaulah kita bisa menikmati suasananya, indahnya agama Islam, indahnya dunia, dan kenikmatan yang apa telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Kemudian sebelumnya izin kepada Bapak dosen pengampu, perkenalkan nama saya Joki Adriansyah dengan NIM 2411021, dan maksud saya untuk membuat video ini yang sebagaimana saya ingin mengerjakan tugas sebagaimana yang telah Bapak dosen pengampu amanahkan. Nah, yang dimana izin kepada Bapak Muhammad Rafiq Anwar SPD IMPD selaku Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Fikih Muamalah. Di sini saya akan menjelaskan materi riba sebagaimana yang telah Bapak amanahkan kepada kami, dan di sini saya akan menjelaskan materi riba dengan mata tertutup dan tanpa editan. Sebagaimana kita sebagai umat Islam, kita mengetahui apa itu riba. Dapat kita simpulkan bahwasanya riba ini ialah suatu praktek ataupun suatu kegiatan yang biasanya terjadi pada antara satu ataupun dua orang, yaitu seperti transaksi entah barang ataupun uang, yang dimana biasanya konsumen ataupun pembeli biasanya akan mengalami kerugian dan si pembeli akan mengalami keuntungan karena ada kecurangan pada di saat pengesahan harga terhadap uang ataupun barang. Nah, di sini kita akan menjelaskan beberapa tinjauan tentang riba, yang dimana ini ialah suatu perbuatan yang sangat buruk, sangat tidak dianjurkan, dan banyak dilarang dalam beberapa agama termasuk agama Islam, karena ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat tidak terpuji. Nah, untuk dasar-dasar riba itu bisa kita katakan seperti dasar-dasar riba itu seperti kita akan memiliki keuntungan, dan apabila orang membeli kepada kita, mereka akan rugi dan kita tidak akan peduli, yang penting kita untung, mereka rugi. Nah, itulah kurang lebih untuk dasar-dasar pada riba. Kemudian untuk riba sendiri itu ada beberapa macam, seperti ada riba nasi'ah, yaitu pinjaman uang dengan bunga. Kemudian ada riba fadl, yaitu perdagangan tidak seimbang. Riba qard, pinjaman dengan bunga. Dan riba jahiliyah, yaitu salah satu praktik riba ataupun salah satu riba yang pernah terjadi pada masa jahiliyah. Nah, kemudian riba dalam perspektif Islam itu terjelas tercantum pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280, Al-Imran ayat 130, dan Ar-Rum ayat 69, yang mana dapat kita simpulkan bahwasannya riba itu
sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan, ataupun bisa dikatakan haram. Pada hadis Nabi juga tercantum bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya kita tidak boleh untuk melakukan riba, dan itu salah satu dosa yang sangat besar. Dan para ulama juga berpendapat bahwasanya barang siapa yang melakukan riba itu seperti orang yang memakan hak orang lain dengan cara yang batil. Nah, kemudian praktek riba pada masyarakat modern itu sering terjadi tanpa kita sadari, yaitu seperti bunga bank, gadai emas, pinjaman online, investasi berbasis bunga. Biasanya yang ada berkaitan dengan bunga-bunga itu biasanya ada terselubung tentang riba, yang dimana itu biasanya sering terjadi pada lingkungan kita ataupun pada kehidupan kita, namun tanpa kita sadari. Nah, kemudian riba dalam transaksi perbankan itu juga pernah terjadi, seperti bunga bank, bunga deposito, dan biaya administrasi. Nah, riba dalam transaksi kredit juga pernah terjadi, seperti bunga kredit, biaya administrasi, dan biaya keterlambatan. Dan kemudian yang terakhir itu ada riba dalam pinjaman online dan pay later. Nah, ini biasanya pada akhir-akhir ini sering terjadi pada sosial media, ataupun sering terjadi yang pernah kita dengar, seperti belanja online dengan metode pembayarannya pay later. Itu biasanya ada mengandung riba, yang dimana biasanya kalau kita terlambat untuk membayar suatu barang, maka kita akan terkena denda dengan alasan kita terlambat untuk membayar barang yang telah kita beli. Nah, mungkin hanya itu materi riba yang dapat saya sampaikan kepada Bapak. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang saya katakan. Saya berbicara tentang materi riba ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.